Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidin, amma ba'du, ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam rangka meningkatkan perjuangan dalam belajar ilmu tauhid, mentauhidkan diri kepada Allah, tentunya dengan tingkatan ma'rifatullah. Dikatakan kita berma'rifatullah, mengenal Allah, ini adalah tujuan awal dari agama. Tapi kita juga tidak boleh lupa, awal diri adalah Tuhan, ilah badal tunggal dalam sebutan kalamnya. Nah, ini adalah kodratnya ilmu. Tapi kalau pengenalan Allah dalam ibadah, ada beberapa hal yang wajib kita pahami, terutama di bidang kodrat. Di bidang kodrat inilah yang sedang menjadi pacuan dari jamaah dalam belajar sekarang. Kita memahami 4 perkara. 4 ini kalau selesai berarti untuk pengenalan ma'rifatullah sudah bisa dianggap selesai. Pertama adalah kodrat. Nah, yang kedua adalah batin. Yang ketiga wujud. Yang keempat sir. Jadi kalau kodrat, batin, wujud, sir, 4 ini mata pelajarannya dengan segala pecahan-pecahannya setelah kita kuasai, barulah itu dikatakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam rangka kita melaksanakan ma'rifatullah, kita jangan lupa kepada rumus ma'rifatullah. Apa yang dikatakan rumus ma'rifatullah? La ilaha illallah, mengenal Allah, berma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi sebaliknya, kita juga harus tahu Allah juga harus mengenal kita. Allah kita harus juga dikenal oleh Allah, dinamakan ma'rifaturuh wa Muhammadu Rasulullah. Jadi kalau kita ma'rifatullah dengan kalimat la ilaha illallah, berarti berma'rifaturuh, mengenal diri dengan Muhammad Rasulullah, makomnya. Jadi bagaimana cara kita
memperkenalkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, begitu juga Allah ingin mengenal kita. Nah, ini yang dikatakan dengan musyahadah itu, saling mengintai, saling mengenal. Maka kita datanglah dengan kodrat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kodratnya seperti apa? Nah, kita pernah belajar la ilaha illallah, apa yang bisa aku bersaksi itu, apa yang bisa kita saksikan. Di kodrat la ilaha illallah adalah waja'atu wajihiyya lillazi fatara samawati. Inilah wajah batinnya Allah yang kamislihi min syai'un, yang tidak ada serupa dengan siapapun. Nah, bagaimana bersaksi kepada keumatan Muhammadur Rasulullah? Nah, inilah yang kita kenal dengan 4 makom besar dalam Islam. Mim, ha, mim, dal. Artinya mim ma'ni, ha markubah batin, mim adalah qalbi, dal adalah perjalanan, atau dikatakan dengan mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Nah, ini makom. Nah, wujudnya apa? Wujudnya kodrat. Kodratnya adalah bentuk daripada sebuah jasad. Nah, ini kalau bertemu, kalau ini menyatu sahadat, menyatu sahadah langsung, ahadah menjadi satu, inilah maujud kita sebagai kodrat jiwa dan raganya Allah. Apa jiwa? Itulah batinnya Allah dalam wujud wajah. Apa raga? Inilah tubuhnya Muhammad. Kalau sudah menyatu wajahnya Allah dengan jasad tubuhnya, kodratnya Muhammad tadi, maka dikatakanlah hayatullah al-insani wal akhrabi. Nah, diri kita inilah yang dikatakan kodrat dan sifatnya Allah, bersifat batin pada wajah, berkodrat zat pada jasad. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, kita harus merasa kodrat dan sifatnya Allah yang harus saling dikenal, yang harus memperkenalkan diri. Kalau dipanggil lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah berarti dia memanggil kodrat wajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti dia memanggil kodrat jasad. Nanti di akhir azan, la ilaha illallah, maka menyatulah kodrat ini menjadi kodratnya Allah yang dikenalnya. Memperkenalkan kodrat Allah dan memperlihatkan kedatangan kita sebagai kodratnya Allah untuk mendapatkan ma'rifat turuh. Jadi kalau Allah sering lihat kita, kita datang sebagai kodratnya, nah ini saya kenal dia, ini sering datang kalau saya panggil, ini kan kodrat saya. Nah, alangkah indahnya seperti itu. Jadi apapun ma'rifatullah nggak usah dibahas, itu sudah ada kajinya semua. Tetapi ingat, kita juga harus tampil dengan ma'rifat turuh. Nah, inilah peningkatan yang saya sampaikan pada pemahaman ma'rifat turuh. Jadi apakah wujudnya an-ama, itu ma'rifatullah sudah pastilah, nggak usah dibahas lagi kajinya. Yang penting sekarang merasa jiwa dan raganya enggak kita waktu dipanggil, dan bagaimana kita memperlihatkan kehadiran kita dan memperkenalkan diri kita. Nah, inilah
yang dikatakan ma'rifat turuh. Baik jamaah. Jadi kalau sudah saling mengenal itu namanya musyahadah. Musyahadah itu saling mengenal, saling mengintai. Nah inilah yang dikatakan hablum minallah tadi. Jadi dengan adanya kita memahami kodrat seperti itu, berarti kita sudah mengadakan hablum minallah dengan Allah. Jadi tidak lagi datang versinya umat, versinya orang, tapi sudah kedatangan versinya, yaitu jiwa dan raganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cairkan di muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Jamaah fokus belajar dengan serius. Terima kasih ya tausiahnya. Sehat Bu ya? Insya Allah. Bapak yang tanya tentang masalah yang dikaji tadi ya, silakan Bapak yang ingin bertanya, jangan lari dari topiknya kalau bisa, supaya bisa kita perdalam masalah kajian. Silakan. Saya dulu Bu ya, yang mengawali Bu ya, masalah tadi Bu ya, ma'rifatullah dan ma'rifatul. Jadi yang kalau kita ingin mengenalkan supaya dikenal dengan Allah, maka kita harus bisa berma'rifatul ya. Betul. Kita lagi, Bu ya. Terus Mohon penjelasannya Bu ya, masalah ma'rifat ruh tadi. nah kan dikatakan kenapa ma'rifatul Muhammad Rasulullah, ruh usulnya Allah. Muhammad ruh usulnya Allah itu berarti siapa? Itu kan hayatnya Allah, betul enggak? Itu yang Rasulullah. Jadi kalau kita datang sebagai kodrat tauhid yang telah syahadat menyatu, syahadah langsung menjadi satu, inilah jiwa raganya Allah. Aku bukan Tuhan, tapi aku jiwa raganya Allah. Memang akulah zahir batinnya. Yang dia panggil itu memang saya. Nah itu yang dikatakan dengan perpaduan syahadat, syahadah ahad. Inilah yang menyatu dan langsung menjadi satu. Nah coba kalau berpisah wajah dengan jasad, bagaimana bisa dikatakan ahad? Betul tidak? Nah itu makanya menjadi zahir dan batinnya, jiwa dan raganya. Jadi kita memperkenalkan diri. Ini yang ma'rifatullah. Kalau kemarin kita mengaji ma'rifatullah, tapi juga harus mengkaji ma'rifatullah. Kita kemarin mengaji mengenal Allah dengan tingkatan-tingkatannya, tapi jangan lupa kita juga harus memperkenalkan sebagai keumatan, kodrat keumatan Allah, dan harus memperlihatkan. Nah kalau sering Allah lihat kita datang, sering Allah lihat kita sholat, tapi selama ini kita menampilkan ma'rifatullah, tapi kadar umatnya belum ada. Sekarang kadar umatnya sudah ada, sudah mengenal ma'rifatul ruh, berarti menghadapnya ruhnya Allah, hayatnya Allah, ya kepada wujudnya sendiri. Berarti kita hadir atas nama panggilan kepada kodratnya semata, yaitu wajah dan kodrat jasadnya. Paham? Kita di sini memperlihatkan ya. Iya, memperlihatkan kehadiran kita. Dalam itu sudah tugas kepada orang yang berma'rifatullah, dan dia harus berma'rifatullah. Paham? Insyaallah Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Insyaallah. silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya. Pak Abdul Lukman tadi sudah angkat tangan. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Buya mengenai marifatullah dan marifatul ruh, yaitu di sini kuncinya kita melihat bahwa jiwa kita itu adalah wajah dan jasad kita itu adalah raganya. Jadi Kodratnya. setiap saat kita menghadirkan jiwa dan raga kita ya Buya dalam sholat itu ya Buya. Iya. Tapi bukan jiwa raga kita. Iya. Nah, jiwa raganya Allah. Ilah dan Allah. Ilah batin jatuh ke wajah, Allah zat jatuh ke tubuh. Paham? Nah, jadi sekarang ini kita sudah mulai sadar yang menginjak masjid itu yang boleh yang tinggi nilainya adalah jiwa dan raganya, sifat dan zatnya, sir dan batinnya sama. Tetapi ini adalah himpunan ma'rifatul ruh, bukan kita melalui ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah sudah pasti kajinya sedang bergejolak. Tapi sekarang kita harus juga memperhatikan kehadiran. Jangan dikaji juga tapi nggak dihadirkan. Itu paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak-bapak yang ini bertanya lagi. Ya Pak Trisna, silakan kalau mau bertanya. Nah, katanya ragu-ragu mau bertanya nih Pak Trisna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau bertanya cuma udah keduluin Pak. Bu ya. Ya udah ini aja ini. Cara kita memperkenalkan diri kepada Allah itu di dalam salat di sebelah mana Bu ya? Makanya jadi kita selalu mewitirkan syahadat itu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, selalu kita satukan baca syahadat sebelum naik sajadah, sebelum kita berwuduk, sebelum kita takbir. Asyhadu la ilaha illallah. Boleh, karena itu adalah termasuk munajatullah. Dimanapun munajatullah itu boleh diucapkan, asal mantap untuk menyatukannya, asal tidak ada lagi kekodratan umat di situ, melainkan kodrat Allah semata. Nah, jadi kita datang sebagai kodratnya. Jadi kalau inna min wa aina, dari mana kamu dan mau ke mana? Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya aku kodratnya dan berasal kepadanya dan kembali kepadanya. Nah seperti itulah. Jadi makanya kalau kodrat Allah itu memperkenalkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diri amin itu dia kenalkan. Berarti tidak ada lagi kita di situ melainkan jiwa dan raganya Allah. Dan kalau azan selalu kita tunggu dengan pandangan dua tadi, karena azan dua kali diulang-ulang. Lihat dua kodrat itu. Yang pendek adalah panggilan pertama adalah sifat dinamakan batin wajah. Yang kedua adalah zat dinamakan kodrat daripada jasad. Paham? Insyaallah Bu ya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bapak-bapak siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak. Pak Robi, silakan Bapak Robi. Ya, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Bu ya, ini tentang saling mengintai di musyahadah itu. Mohon penjelasannya tentang saling mengintai itu, Bu ya. Iya. Saling mengintai itu apa? Kita adalah yang dilihat, terus kita juga memperlihatkan. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, Allah juga melihat. Waladhdallin amin. Dia lihat juga. Kalau dia melihat kodrat, sifat dan zatnya. Nah, gitu. Jadi kita selalu merasa diperhatikan karena kita memperlihatkan siratal ladzina an'amta alaihim, tapi Allah juga melihat kita. Nah, gitu. Jadi inilah yang dikatakan disebut dengan musyahadah atau saling melihat. Nah, kalau kita hadir salat, nah ini yang kita perlihatkan bagaimana jiwa batin wajahnya Allah dan bagaimana kita menghadapkan raganya Muhammad dan menyatu sebagai hambanya Allah. Jadi bukan umat, tapi itu sifatnya adalah hamba, kehambaan Allah. Gitu, paham? Insya Allah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih ada? Ya, silakan, Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan sini, Bu ya, bagaimana menyatukan itu marifatullah dan marifatul ruh dalam pelaksanaan ibadah atau sholat? Ya, kita lihat sekarang sudah menyatu belum dia? Wajah dengan tubuh itu. Nah, kalau sudah hakul yakin, disitulah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikrarkan dan kadimkan tidak ada sayap melainkan kodratnya semata. Kan sudah jelas ada wajah, sudah jelas ada jasad, tinggal mengikrarkan itu, ya. Paham? Insya Allah, Bu ya. Nah, Lagi, Bu ya, mengenai ada lalu di pertemuan yang lalu, ketika kita berdiri ini dalam salat itu ada dua. Di sini ada ibadah dan ilmu. Ketika kita berdiri itu kan ilmu. Disampaikan pada saat berdiri ada la ilaha illallah, ketika duduk Muhammad Rasulullah. Ini bagaimana versinya, Bu ya? la ilaha illallah di sini adalah ketunggalan sifat ahad, sifat wahidnya Allah. Sementara sifat ahadnya Allah ini bertajali kepada sifat kenabian. Inilah yang duduk. Kalau yang duduk, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, ini kan dua itu. Asyhadu an la ilaha illallah tentang ketuhanan, talif satu berdiri, dinamakan dengan sifat khadiin tadi, khanitin, sifat milikku berdiri, qanitin. Nah, sementara yang duduk adalah fil nabiyin, itu kodrat nabi. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, begitu. Paham? Insya Allah, Bu ya. Yang saya mau perjelas di sini, Bu ya, apakah pada saat kita berdiri itu selalu mengucapkan la ilaha illallah
Dan apakah pada saat duduk kita juga mengucapkan Muhammad Rasulullah? Tidak, sholat itu tidak mengucap. Sholat itu pandangan, fardu ain. Fardu wajib ain menyaksikan, tidak ada lagi kalam di situ. Paham? Sholat tidak berkalam lagi. Sholat itu dinamakan kauli. Kauli itu melihat kodrat, bukan lagi membaca ayat. Paham? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Baik, masih ada? Silakan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Pak Rudi tadi itu mana? Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Bu ya, apakah cara mengungkapkan atau menyatakan marifatullah itu harus di dalam hati apa harus di Bu ya? Ya sudah, tidak perlu dalam hati, memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya yang hayat ini, marifatullah ini adalah wujud Allah juga. Berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam, kan begitu. Nah sekarang syahadat ini selalu menjadi pegangan di saat kita melakukan sholat. Pandangan ini yang harus selalu berdiri, bahwasannya adalah kodrat dan iradatnya ini semata. Kodrat adalah kodratnya ini adalah sifat daripada jasad, iradatnya adalah sifat daripada wajahnya sendiri. Nah ini kodratnya merupakan kodrat Muhammad keumatan. Nah inilah, kan ini kan la ilaha illallah, lihat wajah Muhammad Rasulullah. Nah lihatlah jasad ini, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Allah, usul Allah, itulah jasad itu adalah ruh amruhu, gitu ya. Nah disitulah kita menyadari keumatan kita kepada Allah. Engkau dizohirkan untuk menyembah. Nah ini sinilah kedatangan jiwa raganya yang engkau panggil. Akulah yang kau panggil itu ya Allah, ya. Nah, begitulah kita dalam kesadaran kepada Allah. Kalau marifatullah kita menghadirkan jiwanya sendiri, tapi dalam marifatul kita merasa kodrat dan iradatnya kitalah. Ya, hanya kitalah kodrat yang dipanggilnya dengan azan itu. Makanya di akhir azan tu la ilaha illallah benar-benar dikadimkan kodrat itu menjadi satu. Itulah kita yang sekarang ini. Cuma kemarin enggak kita akui. Tidak ada marifatullah, marifatullah semata, diri 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 ya kan? Tapi sekarang kita sudah mulai marifatullah menghadirkan keumatannya, gitu, paham? Insyaallah Bu ya. Jadi bisa katakan ruh itu zahirnya Allah yang menyembah Bu ya. Iya. Betul, itulah amruhu tadi, zahirnya Allah yang menyembah. Itu. Ya penting sekarang ni hakikatnya marifatullah dulu, enggak perlu mengaji marifatullah. Marifatullah kan sudah dalam bahasan tiap hari. Nah sekarang harus diterapkan marifatullah itu. Jangan sombong naik sajadah itu. Merasa sifatnya lah kalau dipanggil. Merasa kodratnya lah kalau dipanggil. Ini yang sekarang menjadi pokok bahasan dulu. Paham? Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu ya, ini kalau di saya ini pikiran saya, itu apakah sama dengan sifat menuju zatnya Bu ya? Tidak ada sifat menuju zat, yang ada sifat dan zat menuju wujud. Kan sudah dibilang wa tafaraku fi izatin wa la tafaraku fi sifat. Jangan engkau tafakur kepada zat, tapi tafakurlah kepada sifat. Yang ada zat dan sifat, tafakur kepada wujud.
Itu yang ada. Bukan sifat terfakur kepada zat, itu terbalik. Ya, nggak mungkin rohani tunduk ke jasmani. Ya. Silakan Bapak-bapak yang ingin tanya lagi. Ya, silakan. Inilah yang saya harap kepada jamaah. Kita ini calon alim, seorang guru pendidik. Cuma kalau kita punya mental murid begini, susah lah kita nanti, percayalah. Kita ini harus menjadi seorang pengejar, punya ketangguhan. Jangan nganga aja begini. Jangan. Kita ini punya ketangguhan mengejar. Ya, gimana punya guru pendiam? Siapa? Yang ada tunarungu nanti anak muridnya. Jadi bersemangat, berpikir kita bagaimana cara mendirikan, bagaimana hakikatnya. Jadi kita harus selalu benar-benar mengecam, betul-betul mengaras. Kalau dalam belajar itu, ya ini belajar. Kita guru yang dibimbing sebagai murid dulu. Nah gitu, jadi kita bukan murid mutlak. Kita ini dibentuk, dibimbing, dibina untuk diturunkan ke tengah umat. Ini yang nonton dunia loh ini. Ya, yang nonton dunia, bukan grup. Nah jadi harus benar-benar diperlihatkan. Di luar sana kita sudah ditandain, oh yang itu kayak nyambung, kayak itu nggak nyambung banget tuh. Nah itu sudah jadi omongan. Paham? Nah itu ya jamaah. Jadi kalau memang ini menjadi pelajaran, buktikan. Gitu, memang kita butuh Allah. Memang kita butuh Allah. Kalau mau jadi orang pintar di sisi Allah nggak bakal bisa. Saya aja sudah walinya nggak bisa. Tetap aja Allah melebihi segalanya. Sekarang bagaimana kita bisa ikhlas menjadi pesuruhnya? Itu yang perlu dipikirkan. Ya, silakan. Pak Ali, mana suaranya nih Pak Ali? Dengar ini. Pak Ali, Pak Amir, silakan tanya. Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mau nanya dikit, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya di sifat bubur, boleh nggak, ya? Sesuai materi ya. Itu atahiyatul awal kan asyhadu la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jadi kesimpulannya kita pandangannya mana tuh, ya? Di dalam kesadaran membaca syahadat itu adalah kesadaran keumatan kita yang penting. Akulah umatmu ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, wahai Allah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, akulah pesuruhmu yang telah datang ya Allah. Nah inilah sir pada hati, rasa itu yang harus dibawa. Itu ya, jangan merasa ngerjain sholat sementara kita di hati nggak merasa menghadap Allah, nggak merasa ada di depan Allah. Itu namanya ngerjain sholat. Ya, sholat nggak ada salahnya dikerjain. Dengan itu bukan mengerjakan sholat. Gitu. Jadi harus keumatan kita benar-benar terwujud di depan Allah dengan kesadaran kodrat wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Nah ingat yang kedua, wa qadratin ala ruhani fil Muhammadun, perlihatkan kodrat dan jasad ini semata-mata jiwa dan raga bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah syahadah ahadah. Paham? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Boleh saya bicara dengan Pak Darman? Insya Allah Buya. Ente sedikit meningkatkan suatu pemahaman kepada jemaahnya. Ya, di sini memimpin grup adalah seorang imam yang membentuk dan mendidik. Jangan melepaskan kepribadian untuk bisa sendiri. Jadi saya harapkan ditingkatkan persatuan dan kesatuan berjamaah di dalam bertauhid kepada Allah dan selalu merangkul dan membina di setiap hari melakukan silaturahim via telepon antar jemaah tentang pemahaman-pemahaman. Ya, paham Pak Darman sebagai ketua? Insya Allah Buya. Ya, lakukan itu. Karena ini ilmu tauhid adalah ilmu besar, ilmu tertinggi di dalam Islam. Jadi kalau kesenangan hobi mendengar kalah dengan kesenangan hobi belajar atau hobi bicara, ini bisa kalah. Ya. Ini bisa kalah. Sementara di sini yang harus menang suka bicara daripada suka mendengar. Kenapa? Coba kita kalau kehilangan anak, nanya enggak kemana-mana? Orang enggak tahu aja kita tanyain, orang lewat kita tanyain. Kenapa? Karena ada yang kita cari. Ini mencari Allah, tapi enggak nanya, gitu. Jadi ini ada apa? Gitu loh, ya. Ini ada apa? Nah itu yang harus diperhatikan. Ya, sejak saya belajar dengan Buya, sudah sejauh mana kedekatan saya dengan Allah, di mana letak kelemahan, di mana belum bisanya saya mendapatkan, di mana, dan sangat banyak yang harus dipertanyakan kalau memang kita mencari jalan Allah itu. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah, ya. Saling ingat ya, tolong dinonton YouTube grup lain. Tolong selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, ya. Tingkatkan. Jangan grup sifat, grup 7. Nah, ini kan grup sifat. Nah, jangan ini menurun kejarannya dari grup-grup lain. Saya harapkan itu selalu ditingkatkan. Paham? Insya Allah Buya. Ya, baik. Pengharapan di sini Buya, kembali ini masalah tafakur di sini. Dalam pelaksanaan tafakur, apakah ma'rifatullah dan ma'rifatul ruh ini sama juga perlakuannya dengan pada saat salat? Tidak. Tidak sama sekali. Kenapa saya bilang tidak? Salat bukanlah zikir. Zikir bukanlah solat, tapi solat adalah zikir. Nah, kenapa saya bilang kalau tafakur itu kodratnya adalah sifatnya fana. Duduk Adam beribadah, Muhammad nyatalah Allah pada nyawa. Nah, itu beda prinsipnya. Jadi kalau ini dalam rangka menghadiri panggilan Allah, nah itulah bedanya dengan kita menghadirkan kodrat dan jiwa dan raga Allah di dalam sholat. Nah itu perbedaan. Tapi kalau zikir, nah itu kita tidak membuat kodrat seperti itu. Paham? Tapi kembali kepada kodrat dan sifatnya dan zatnya semata. Duduk Adam beribadah, Muhammad nyata Allah pada nyawa. Nah itu hakikatnya. Itu paham? Insya Allah Buya. Baik. Ini Bapak-bapak silakan Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, setelah ruh itu masuk melalui mahligai rongga tubuh Adam, mengapa namanya jadi bermacam-macam Buya?
Ya, ini kajinya sudah marifatullah ini. Kita dalam makom marifaturuh dulu, ya. Kita marifaturuh. Sudahkah merasa menjadi jiwa raga Allah dalam menghadap Allah dalam solat? Nah, di sini aja dulu, ya. Jangan ke marifatullah dulu. Itu keluar dari tema jadinya, ya. Itu nanti paham? Paham Buya, insyaallah. Insyaallah. Satu Buya. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.